مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه لا حول ولا قوة إلا بالله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دستور ya سيدي يا رسول الله، دستور يا أهل دارك، دستور يا أهل الحل والعقد. قال شيخ المصنف رحمه الله تعالى وعد ما نفع به وببركة علومه في الدارين آمين رضي الله عنكم wa qala radhiyallahu ta'ala anhu. Kitab yang kayak begini halaman 12. Halaman 12. Kalau kitab yang kayak gitu halaman 12. Kitab yang ada Arab-Arab Melayunya ya artinya. Kalau kitab yang kayak aneh yang enggak ada yang polos halaman 8. Kitab Safinatun Najah. Alhamdulillah disyukur kehadirat Allah terus dibantu hidayah nikmat sihatul afiat sehingga kita dapat berkumpul lagi dalam rutinitas kita malam Jumat membaca qasidah burdah, dilanjutkan menjalankan kewajiban kita sebagai muslim ini menuntut ilmu yang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari tadi sampai sekarang menjadi asbab wasilah turunnya rahmat dan maghfirah bil khusus pada sahibul bait yang menjadi asbab kita kumpul di sini, yang mana tujuan beliau juga ingin doakan almarhumah. Mudah-mudahan ini menjadi sumber rahmat maghfirah kepada alam kubur mereka semua. Dan semua yang hadir di sini Allah Subhanahu wa taala berikan istiqamah, sehat dan afiat, taufik hidayah sehingga mudah melangkahkan kaki kita untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, bahas sedikit aja kitab Safinatun aja untuk ngambil pahalanya. Halaman 8 yang gak aneh, halaman 12 yang ada artinya. Ya, faslun an-niyatu salasu darajatin. Ya, baris yang kelima dari atas. Ya, baris yang kelima dari atas, halaman 12. Baris yang kelima dari atas, bagian kirinya syurut. Ya, nemu ya, syurutu takbiratil ihram. Ya, kita telah tahu bahwa sholat memiliki rukun sholat yang ada 17 itu, diantaranya niat diri takbiratul ihram, yaitu mengucapkan Allahu Akbar yang pertama. Jadi dalam sholat kita mengucapkan Allahu Akbar banyak, tapi yang wajib itu adalah pertama kali kita diri, ya, di saat niat itu namanya takbiratul ihram. Yang lainnya takbir juga tapi bukan ihram, takbir intiqalat. Takbir menandakan berpindahnya rukun dari diri ruku, dari ruku kita bangun, dari bangun kita sujud, itu ada takbirnya. Itu namanya takbir juga tapi takbir intiqal. Ada takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu cuma sekali di saat kita mulai sholat, itu sebagai penentu awal sholat, di mana niat itu ada di dalamnya. Tuh, dan dia merupakan rukun, artinya wajib, mesti dibaca. Ya, mesti dibaca. Dan dia memiliki syarat. Sholat punya syarat, takbiratul ihram pun satu rukun itu pun memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Karena kalau takbiratul ihramnya tidak memenuhi syaratnya, maka takbiratul ihramnya kagak sah. Kalau takbiratul ihramnya kagak sah, maka sholatnya pun juga kagak sah. Penting. Jadi takbir yang wajib ini apa itu syarat-syaratnya? Faslun syurutu takbiratul ihrami sittata asyara. Syarat-syarat takbiratul ihram itu ada 16. Yang pertama antaqa'a halatal qiyam fil fardi. Ya, yang pertama syarat takbiratul ihram. Allahu Akbar itu takbiratul ihram pertama kali, dia memiliki syarat yang harus dipenuhi, itu ada 16 syarat. Apa yang pertama? Antaqa'a halatal qiyam bil fardi. Itu takbiratul ihram harus dilaksanakan, harus dibaca, harus dilakukan ketika kita berdiri. Kadang orang kagak ngerti. Dia biasa sholat di musola, di masjid berjamaah, orang qomat, dia langsung takbiratul ihram belum sempurna dia diri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah. Qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dia diri itu.
dia diri, belum sempurna dia diri, kadang-kadang dia udah mulai ya, sholli fardhu Allahu akbar, dirinya belum tegap, dirinya belum sempurna, dia sudah Allahu akbar. Jadi mau diri itu, pikir nanggung dari dia duduk baca wirid pas qomat dia pengen diri, dia udah takbir aja tuh, belum sempurna dia diri, belum tegak dia punya tulang punggungnya, maka takbiratul ihramnya kagak sah. Makanya pastiin dulu dia diri, ya dia anteng menghadap kiblat, baru dia mulai takbiratul ihram. Tuh yang pertama. Wa antakuna bil arabiyyah, yang kedua pakai bahasa Arab. Allahu akbar artinya apa? Nah, dipikir aduh, Allah Ta'ala jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia, dari hati aja Allah Ta'ala tahu. Gua kan orang Indonesia, ya, lahir di Indonesia bukan di Arab, ya udah pakai bahasa Indonesia aja. Allahu Akbar, yang nggak begitu dia baca Allah Maha Besar, ya, dengan anggapan Allah Ta'ala Maha Tahu. Jangankan diucapin, dalam hati aja Allah Ta'ala tahu. Akhirnya dia nggak pakai Allahu Akbar, dia pakai Allah Maha Besar, ya nggak sah. Jadi harus pakai bahasa Arab. Antakuna bil arabiyyah wa antakuna bil lafzil jalalah, dan menggunakan lafaz jalalah. Allah namanya ada banyak, makanya ada Asmaul Husna 99. Dia nggak mau pakai Allah, dia pakai nama yang lain, Ar-Rahman Akbar atau Ar-Rahim Akbar. Sebutin tuh salah satu dari Asmaul Husna, tidak menyebut kata Allah, ya itu pun kagak sah. Walaupun ya Ar-Rahman Ar-Rahim itu nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tetap yang wajib dipakai di saat takbiratul ihram itu lafaz Allah, lafaz jalalah. Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahim Al-Ghafur, semuanya itu nama Allah. Makanya kalau ente namain anak, ya jangan nama Rahman aja, tambahin abdunya, ya. Kita punya teman Abdurrahman, kita panggil Rahman aja. Rahman itu sama Allah itu artinya. Nggak boleh. Ke orang-orang Arab, dalam ilmu bahasa Arab ada tarhim. Tarhim itu menyingkat nama. Orang namanya Abdullah nggak dipanggil dulu, nggak dipanggil. Namanya Abdurrahman nggak dipanggil Rahman. Namanya Rahim, Abdurrahim nggak dipanggil Rahim. Karena kalau dia panggil Rahim itu sama aja dipanggil Allah. Rahim itu yang maha pengasih, Abdurrahim hambanya dari yang maha pengasih. Makanya jangan sembarangan. Anda punya teman Hasbi, namanya Hasbi. Anda punya guru, tahu kalimat Hasbi itu artinya yang mencukupiku, ya. Nama Hasbi nggak dipanggil Hasbi, dia dipanggil Hasbuk, ya, yang mencukupimu. Ya karena kalau manggil Hasbi artinya apa? Yang mencukupiku. Siapa yang mencukupiku? Oh, ada nama Robi. Ada nggak teman kita dulu namanya Robi? Robi itu artinya apa? Tuhanku. Ya kita punya nama teman Robi, dipanggil Robi. Ya Robi itu artinya apa? Tuhan. Ya Robbi sholli ala Muhammad. Robi Tuhanku. Ya, makanya orang kadang-kadang sembarangan ngasih nama, jangan sembarangan. Ya kalau Anda punya guru tuh, kalau ada nama yang kira-kiranya kurang pas, diganti sama beliau. Ya, diganti biar kelihatannya agak-agak ini. Dulu ada orang Cilacap, 3 orang ya masuk ke pesantren, ya itu orang bilang Cilacapnya medok banget, sampai namanya dibilang dari Arab nggak ada ya. Namanya Mungalim, ya yang satu lagi namanya Gempur, iya. Akhirnya diganti sama Ustadz, yang satu Abdul Halim, yang satu Abdul Ghafur. Cakep kan tuh namanya, ya. Jadi Mungalim sama Gempur. Nah orang Cilacap, apa namanya, Ustadz Umar ganti, guru ganti, jangan namanya Mungalim lagi, Abdul Halim. Satu lagi Gempur, dibilang Abdul Ghafur. Mungkin dalam maksud tujuan orang tuanya ketika namain Mungalim, artinya Mungalim kali. Cuman orang sana nggak bisa ngomong ain, ngomongnya eng, ya. Alhamdulillahirabbil ngalamin. Loh orang yang udah lahjanya begitu emang benar, maksudnya alamin tapi dibaca ngalamin. Akhirnya nama ini Mungalim, ya. Dia di KTP-nya Munga pakai eng, diganti sama punya guru Mualim. Yang namanya Gempur, mungkin dia pengen namain Gopur, ya, dinamain diganti Ustaz Abdul Gopur. Jadi nggak sembarangan, ya, main namain nama, ya. Dipikir Asmaul Husna atau bahasa Arab semuanya cakep. Ada pemain bola tuh, pemain apa namanya, Fastabiqul Khairat, ya. Fastabiqul Khairat tuh artinya berlomba-lomba lah, ya.
Fastabiqul khairat tuh pakai kata kerja tuh. Ya, kata kerja. Jadi nggak semua yang ada di Al-Qur'an tuh cakep. Bahasa Arab dinamain. Ya. Ada anak kembar yang satu Rahim, yang satu Rajim. Ya. Bahasa Arab juga tuh Rahim yang Maha Pengasih, Rajim yang terlaknat. Yang pun bahasa Arab Rahim, Merojim. Ya, siapa yang namain deh? Rahim satu, Rajim kembar. Ya, ada di Al-Qur'an, jangan main-main ini anak-anak. Ya, padahal salah. Ya. Jadi bahasa Arab juga harus tahu artinya. Kayak nanti nih dalam syarat takbiratul ihram banyak yang kacau kalau kita nggak ngerti. Jangankan sholat kita nggak sah, bisa hukumnya jadi kufur gara-gara salah ucap. Jangan main-main sama yang namanya ucapan. Gara-gara ucapan kita masuk Islam, gara-gara ucapan kita keluar Islam. Kita nggak disebut sebagai seorang Muslim kalau kita nggak syahadat. Walaupun hati ente berkeyakinan Allah Ta'ala Tuhan, tidak ada selain Allah Tuhan, tapi nggak mau syahadat, belum disebut Islam. Ya, sama. Ente gedek banget sama istri, ente ngomong jelek, jadi. Ente sayang sama istri, ente ngomong jelek walaupun bercanda, jadi ucapan. Hati-hati. Al-bala muwakalun bil mantik. Ya, bala malapetaka asalnya dari ucapan. Ya, jadi hati-hati. Shaghirun jurmu kasirun jirmu. Lisan shaghirun jirmu kasirun jurmu. Kecil bentuknya tapi dosa paling besar tersebabkan dari lisan. Hati-hati. Ya, bahkan sholat bisa nggak jadi sah, bahkan bisa jadi kufur. Nah, diantaranya harus pakai lafaz jalalah tuh ya Allah. Ya, walafzi akbar dan menggunakan akbar. Ya, akbar, nggak boleh yang lain. Ada maha besar selain akbar tuh a'zam. Dia nggak pakai akbar tapi a'zam. Allahu a'zam tetap nggak boleh. Walaupun artinya sama-sama maha besar. Wa tartib bainal lafzain dan tartib bainal lafzain. Allah dulu baru akbar dulu, jangan akbar dulu baru Allah. Ya. Wa an la yamudda hamzatal jalalah dan dia tidak boleh panjangin hamzah jalalahnya. Hamzah Allahnya nggak boleh. Allahu akbar tuh nggak boleh. Orang lagu-laguan Allahu akbar, a-nya nggak boleh panjang, langsung Allah, lahnya baru Allah. Kalau Allah itu artinya yang tadinya kita disuruh takbir mengakui kita sebagai hamba Allah Maha Besar, kalau dipanjangin a-nya artinya malah meragukan kita. Apakah Allah Maha Besar? Beda nggak artinya? Di saat kita ngomong Allahu Akbar, Allah itu Maha Besar, pengakuan dari kita sebagai hamba. Tapi kalau alif yang Allahnya ente panjangin Allahu Akbar, artinya beda. Apakah Allah Maha Besar? Lagi sholat kita mempertanyakan apakah Allah Maha Besar. Tuh, udah sholatnya kagak sah gara-gara takbiratul ihramnya nggak sah, bisa dosa juga gara-gara salah ngomong. Di mana di saat sholat kita harus yakin Allah Maha Besar, Allah segalanya. Di situ malah bertanya gara-gara satu huruf. Tuh. Wa addamu matibai akbar, dan tidak boleh memanjangkan baknya dari akbar. Barnya pendek, Allahu Akbar, jangan dipanjangin gara-gara imam kalau Jumat dipilih makmum 1000 pakai speaker cakep banget tuh panjang, Allahu Akbar. Bar mestinya dia bar dipanjangin, wah artinya rusak. Ya udah nggak sah takbirnya. Artinya akbar apa? Kalau baknya panjang, gendang. Ente bilang Allah itu gendang. Tuh, udah sholat nggak sah, ente ngatain Allah. Dosa nggak? Dosa. Jadi yang simpel aja, Allahu Akbar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin tambahin warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Ikutin aja yang dulu, jangan pakai kita lebih-lebihin. Ya, jangan gara-gara pakai logika kita akhirnya apa yang sudah dikerjakan sama Rasul, apa yang dikerjakan sama salafun saleh kita langgar. Gara-gara kita punya alibi, kita punya alasan kalau ini kalimat lebih bagus. Sama seperti orang tahlil yang biasa gak pakai Sayyidina, kita ikutin gak pakai Sayyidina. Yang biasa pakai Sayyidina gak apa-apa, di kampungnya pakai Sayyidina, jangan dimasalahin. Tapi jangan sampai kita ngomong Sayyidina, yang gak pakai Sayyidina kita bilang dia orang gak beradab. Dia gak pakai Sayyidina, sama aja ente ngomong Muhammad aja. Ente aja gak mau manggil bapak ente, namanya doang. Nabi Muhammad yang harus lebih kita cintai, ente panggil kagak pakai Sayyidina. Dibilang begitu tuh orang salah namanya. Ya, kayak orang kalau kagak ngaji, ya orang nggak ada ilmu, ya dia cepat nyalahin orang. Padahal hukum itu banyak, ya banyak jalannya. Tuh, jadi jangan dipanjangin. Wa adamu matibai akbar, Allahu Akbar, cukup udah. Wa an la yusadidal ba, dan tidak boleh ditasditin baknya. Bingung juga gimana tasditin bak. Allahu Akbar,
Akbar tuh nggak boleh. Wa alla yazida wawan sakinatan aw mutaharikatan bainal kalimatin. Allahu akbar tuh. Kadang-kadang bu-nya dipanjangin nama dia. Allahu akbar, Allahu akbar. Enggak boleh. Allahu akbar. Allahu akbar. Enggak boleh dipanjangin bu-nya. Langsung bu ke a. Allahu akbar. Allahu akbar enggak boleh. Jadi jangan ada wak-waknya di situ. Allahu akbar. Harus jelas dan tak kalau orang bilang. Wa ana yazida wawan qabla jalalah, jangan ditambahin waw sebelum jalalah. Wallahu akbar enggak boleh. Wa ana yaqifa baina kalimati takbir waqatan tawilatan wala qasiratan. Dan tidak boleh berhenti di antara kalimat Allah dan akbarnya. Berhenti di Allah akbar enggak boleh. Mau sebentar, mau pendek, mau lama enggak boleh. Wa an yusmi'a nafsahu jami'a hurufiha. Nah, ini dia yang orang-orang banyak salah. Kalau kita survei di masjid, di mushola, di tempat-tempat, takbiratul ihram merupakan rukun gauli, ya, rukun wajib yang mesti diucapkan. Dan minimalnya itu kuping sendiri mesti dengar. Kalau kupingnya kagak dengar, lantaran dia mingkem, maka takbirnya nggak sah. Kalau takbirnya nggak sah, maka sholatnya pun kagak sah. Walaupun sholat sendirian, walaupun sholat zuhur asar, di mana kita disuruh untuk bacanya pelan. Pelan artinya bukan dalam hati, minimal kuping ente dengar sendiri. Jadi kalau ente ngomong Allahu Akbarnya dalam hati, mingkem, sholat ente nggak sah, dipastikan tidak sah. Karena minimalnya kuping ente mesti dengar. Kalau kuping pengen dengar, harus mulut kita goyang, harus ada hembusan suara masuk ke kuping kita minimal. Kuping ente minimal dengar. Ya, kalau dia begini, mulutnya mingkem. Gara-gara dipikir sholat zuhur asar atau dia makmum nggak jadi imam. Baca Fatihah dalam hati minimal kuping ente dengar. Kuping bisa dengar kalau mulut kita berucap, mulut kita bergerak. Kalau mulut kita nggak bergerak, nggak bakal ada suara yang bisa nempel ke kuping. Nggak ada suara bisa masuk ke kuping. Kalau kita diam, takbirnya nggak sah. Kalau takbirnya nggak sah, maka sholatnya pun kagak nggak sah. Seluruh tuh jami' hurufiha, kecuali lagi berisik. Ya, kadang-kadang biar kita suara atau lagi nguap. Ente kalau lagi nguap, klep kuping ente ini ketutup. Ente kalau nguap nih, suara ente nggak bakal dengar. Suara apapun nggak bakal dengar. Ya, kalau lagi nguap gimana Bib? Itu maklum. Atau lagi berisik, lagi sholat ada yang teriak. Ya, lagi teriak. Kita ngomong biasanya takbir gitu Allahu Akbar itu didengar kuping, tiba-tiba nggak kedengeran gara-gara kalah sama suara orang ngomong, suara ngamen, suara apa, itu nggak kenapa-napa. Wa dukhulul waqti fil muaqqati, dan masuk waktu bagi sholat yang berwaktu. Sholat zuhur ya takbirnya jam 12 udah masuk zuhur. Ya, nggak boleh setengah 12 dia takbir dulu, ntar baru nerusin sholatnya. Diem dulu, ya pas azan baru dia nanggung baca Fatihah lanjutin, nggak boleh. Takbirnya ya udah masuk sholat. Wa iqa'uha halal istiqbal, keadaan dia di saat lagi takbiratul ihram diri menghadap kiblat, nggak boleh mencong kiri mencong kanan pas menghadap kiblat. Jangan ngebungkuk dulu tuh seperti orang yang dari komat belum diri sempurna, kadang-kadang dia udah takbir aja belum sempurna, dia punya dada aja menghadap kiblat. Wa anna yukhilla bi harfin min hurufiha, tidak boleh merusak daripada satu hurufnya. Kaf dibacanya qaf. Allahu akbar, ya nggak boleh. Ya, Allahu Akbar. Kaf nggak ada kolkolahnya, karena kaf bukan huruf kolkolah. Ada huwek kebar, ada keeannya itu nggak boleh juga. Ya, jadi dipastikan rukun yang sedikit begitu jangan sampai salah. Kalimat yang simpel tapi di saat lagi sholat itu bisa salah. Sama seperti assalamualaikum, tiap hari kita pakai, di saat lagi sholat kudu dibedain. Assalamualaikum harus pakai tasdidnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum ente di saat lagi bertamu kadang-kadang assalamualaikum gak pakai asnya. Assalamualaikum di saat lagi sholat, assalamualaikum ente bawa di saat lagi sholat, salam ente gak sah. Kalau salam gak sah, maka sholatnya pun juga kagak sah. Ya. Wa ta'khiru takbiratul ma'mum an takbiratul imam, dan kalau dia berjamaah dan dia sebagai makmum, maka takbirnya itu belakangan, imam dulu. Tuh, jadi jangan bareng, apalagi ngeduluin, bareng aja nggak sah. Ya, apalagi ngeduluin. Allah, tungguin dia Allahu Akbar baru kita Allahu Akbar. Jangan kasih Allah kita dulu begini aja. Yang menentukan itu bukan gerakan ucapannya. Allahu
Allahu Akbar baru kita mungkin. Jangan di ngomong Allah baru kita Allah juga. Dia sampai baru kita harus takhir. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilman warzuqni. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya, bisa kita pahami, bisa kita jalani hingga salat kita yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal ya rabbana ajarna.